Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Sapitri dengan NIM 2314011033. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang telah saya susun, yaitu dengan topik sistem IoT terdistribusi menggunakan algoritma keputusan berbasis aturan berdasarkan konsentrasi debu dan kelembapan udara untuk penyemprotan jalan. Nah, latar belakang saya mengambil topik ini karena adanya permasalahan di kawasan perkotaan, yaitu FRD, di mana FRD ini adalah kondisi kualitas udara yang menurun karena debu yang banyak di kawasan perkotaan. Kemudian FRD ini membawa polutan yang berdampak bagi kesehatan. Nah, debu jalan yang mengendap di permukaan jalan itu bisa kembali terangkat karena udara akibat lalu lintas dan kondisi lingkungan. Nah, penyapuan jalan dan penyemprotan air sebenarnya sudah banyak dilakukan sebagai metode mitigasi dari FRD ini di kota-kota. Penyemprotan air ini bersifat langsung, namun efektivitasnya tergantung pada kondisi lingkungan dan kondisi cuaca saat tersebut. Kemudian pada kondisi tertentu, penyemprotan air itu justru berpotensi memperburuk kualitas udara, terutama pada saat kelembapan tinggi. Kemudian untuk rumusan masalahnya, di sini FRD di kawasan perkotaan itu merupakan sumber polusi udara utama, dan penyemprotan air di jalan itu belum efektif pada kondisi lingkungan tertentu, terutama karena dipengaruhi suhu. Ketika suhu rendah atau ketika kelembapan tinggi, penyemprotan air itu kurang efektif dilakukan terhadap untuk membasmi polutan. Kemudian untuk kebutuhan sistem penyemprotan jalan yang adaptif dilakukan automatisasi penyemprotan jalan atau pembuatan IoT yang bersifat real time. Kemudian untuk batasan masalahnya di sini, parameter lingkungannya itu saya batasi hanya pada konsentrasi debu di udara dan juga kondisi kelembapan udara. Nah, untuk algoritma keputusannya itu menggunakan sistem pendekatan rule-based atau berbasis aturan, di mana aturannya itu melalui ambang batas konsentrasi debu yang seharusnya sudah harus dilakukan penyemprotan air, dan pada tahap mana kelembapan udara itu sebaiknya dilakukan penyemprotan air dan sebaiknya tidak dilakukan. Nah, untuk sistem difokuskan pada kawasan jalan di perkotaan dan keamanan datanya tidak dibahas. Kemudian untuk tujuan dari pembuatan sistem IoT ini adalah untuk pemantauan debu dan kelembapan udara yang real time, kemudian untuk penyemprotan jalan otomatis berbasis dengan kondisi lingkungan, kemudian membuat sebuah arsitektur sistem yang lebih adaptif dan real time terhadap dengan menggunakan pemanfaatan komputasi paralel dan terdistribusi, kemudian menggunakan pengaturan penggunaan waktu penyemprotan yang lebih efektif dan efisien di kawasan perkotaan. Untuk manfaatnya sendiri, yaitu harapannya dapat mengendalikan tingkat konsentrasi debu jalan yang lebih adaptif, yaitu dibandingkan dengan jadwal yang menetap. Kemudian peningkatan efektivitas penyemprotan jalan. Kemudian manfaatnya juga untuk pengurangan pemborosan penggunaan air untuk penyemprotan yang saat-saat tidak dibutuhkan. Kemudian untuk harapannya bisa menjadi referensi akademik untuk perancangan sistem IoT terdistribusi berbasis edge computing pada penggunaan untuk penyemprotan jalan. Kemudian untuk tinjauan literaturnya itu, yaitu dari Zhang dan kawan-kawan 2023 itu menyatakan bahwa FRD merupakan sumber utama pencemar partikulat di kawasan perkotaan, di mana partikulat ini adalah partikel-partikel debu kecil yang ada di udara. Kemudian resuspension debu jalan berkontribusi besar pada PM10 dan PM2,5, yaitu
partikel debu yang berukuran kecil, yaitu PM2,5 dan PM10 yang berukuran lebih besar. Kemudian FRD membawa logam berat dan polycyclic aromatic hydrocarbon di mana ini beresiko bagi kesehatan masyarakat. Kemudian penelitian dari Tan dan kawan-kawan 2021 menyebutkan bahwa penyemprotan air jalan tidak selalu efektif dalam menurunkan partikulat. Kemudian suhu rendah dan kelembapan tinggi itu tidak bagus untuk peningkatan berkaitan dengan peningkatan PM2,5 yaitu partikel debu yang kecil, di mana pada kondisi ini sebenarnya tidak bagus untuk dilakukan penyemprotan. Dan pada kondisi-kondisi tertentu, penyemprotan air itu bisa memperburuk kualitas udara. Contohnya tadi pada kondisi suhu rendah dan juga kelembapan udara yang tinggi. Selanjutnya, berdasarkan dari Al-Jarrah dan kawan-kawan pada 2024, IoT itu merupakan sistem dapat dibuat sebagai platform utama dalam pengembangan smart city, di mana sensor digunakan untuk memantau kualitas udara, lalu lintas, dan energi. Kemudian berdasarkan Fazri dan kawan-kawan 2025, IoT itu memungkinkan pemantauan lingkungan secara real time. Kemudian sistem pemantauan kualitas udara banyak menggunakan cloud dan pemrosesan terpusat itu sebenarnya memiliki kendala di latensi dan integrasi perangkat. Kemudian dari sini didapatkan gap penelitian pemrosesan lokal berbasis edge computing bisa lebih efektif digunakan dibandingkan dengan penggunaan arsitektur yang cloud. Kemudian untuk metodologinya, di sini untuk alur penelitiannya dimulai dengan menganalisis kebutuhan sistem, kemudian menentukan parameter lingkungan, yaitu yang tadi sudah disebutkan, yaitu parameternya dari tingkat kelembapan udara dan tingkat polusi udara di kondisi udara. Kemudian untuk berikutnya akan dilakukan perancangan arsitektur IoT, kemudian perancangan algoritma keputusan berbasis aturan, dan yang terakhir akan dilakukan simulasi IoT dan evaluasi terhadap sistem IoT tersebut. Kemudian untuk algoritma yang dipakai untuk mengambil keputusan yaitu algoritma keputusan rule based atau berbasis aturan, di mana perancangan algoritma ini menggunakan indikator konsentrasi debu dan kelembapan terhadap kelembapan udara, di mana ada ambang batas di kapan penyemprotan air itu diperlukan berdasarkan konsentrasi debu dan kapan penyemprotan air itu dilakukan berdasarkan kelembapan udaranya. Nah, algoritma ini dijalankan secara mandiri di setiap node edge dan aturannya itu bersifat kaku dan tetap. Jadi tidak ada adaptasi di mana algoritmanya ini langsung tetap aturannya itu berapa ambang batas harus menyemprot atau harus tidak menyemprot. Kemudian penyemprotan aktif pada debu yang cenderung tinggi dan kelembapan yang lebih cenderung ke arah rendah. Kemudian untuk responnya itu bisa secara real time karena dilakukan di edge dan tanpa pelatihan, dan algoritmanya ini dibuat tanpa pelatihan data. Kemudian untuk arsitektur sistem, ini di bagian paling luar terdiri dari sensor dan aktuator. Kemudian di bagian layer di atasnya ada di edge. Kemudian di atas edge akan menggunakan layer fog. Kemudian di paling atas itu menggunakan cloud, di mana di sensor layer dari paling bawah di bagian sensor layer itu untuk mengambil input sensor debu atau kondisi udara dan juga kelembapan udara. Nah, dari sensor tersebut akan diteruskan ke edge untuk memproses hasil sensor untuk menentukan apakah dilakukan penyiraman berdasarkan dari kondisi debu dan juga kelembapan udaranya. Nah, keputusan itu akan
uh, akan diteruskan ke akuator untuk dapat dilakukan penyemprotan jalan, baik untuk menyalakan penyemprotan atau untuk menghentikan penyemprotan secara real time. Nah, dari layer uh, dari layer edge itu, kemudian data tentang penyemprotan akan diteruskan ke fog-nya untuk mengkoordinasikan beberapa node-node dari node-node yang tersebar di dalam satu rentang wilayah, di mana untuk mengkoordinasikan dan mengatur prioritas pembagian air di wilayah tersebut, di mana yang banyak menyiram akan diberi distribusi yang lebih banyak, sehingga nanti pembagian airnya bisa lebih efisien dan sesuai wilayahnya. Kemudian di bagian atas, bagian cloud layer itu untuk menyimpan data historis yang diteruskan dari fog layer untuk menyediakan analisis jangka panjang tentang distribusi air, sehingga stok dan persediaan air bisa lebih bisa di uh, di sehingga stok persediaan air itu bisa direncanakan untuk jangka panjang. Nah, cloud ini sendiri tidak ikut dalam keputusan real time dari penyemprotan, dan data dari sensor tidak masuk ke cloud karena kalau dikirim ke cloud akan menimbulkan latensi dan kebanjiran data. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangan dan jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.